Tapi si Puspa ini nggak mau. Sebentar Pak, ini loh teman-temanku aja masih di sini. Teman-teman yang mana? Semua orang ini hanya melihat Puspa sendirian. Tapi Puspa mengaku di sana ini banyak sekali teman-temannya. Dan di sana Puspa menikah dengan Ki Sabdo. Dia duduk di sebuah pelaminan, banyak tamu yang datang. Tapi umumnya Puspa sendiri nggak kenal orang-orang ini. Yang jelas sejak saat itu, Puspa sudah resmi menjadi istri dari Ki Sabdo, seorang punggawa dari kerajaan Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Rosita, yang asalnya dari sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Rosita. Jadi di sini Rosita ingin membagikan cerita tentang nenek buyutnya dan juga cerita tentang bulenya. Jadi kita cerita dulu tentang nenek buyut dari Rosita ini. Nenek buyutnya ini dulu tinggal di sebuah desa di Indramayu. Beliau bernama Mak Ipah. Di orang-orang di sana ini memanggil Bu Sarifah ini dengan panggilan Mak Ipah. Ada juga yang memanggil beliau dengan panggilan Nyai Ipah. Nah, Mak Ipah ini adalah orang yang sangat soleha sekali. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan beliau mempunyai suami juga yang seperti itu. Suaminya juga adalah orang yang soleh dan selalu mengutamakan sholat. Jadi beliau berdua memang dikenal sebagai orang yang sangat takwa menjalankan agamanya. Nah, suatu ketika tiba-tiba ada beberapa tetangga ini yang minta tolong ke Mak Ipah. Mereka bilang bahwa mereka ini kena santet. Nah, entah gimana ceritanya mereka ini tiba-tiba menuju ke rumah Mak Ipah. Padahal sebelumnya Mak Ipah ini hanya dikenal sebagai orang yang biasa-biasa saja. Jadi ketika dimintain tolong seperti itu, suami Mak Ipah bilang, kalau memang orang ini sudah minta tolong ke kamu, berarti memang dia sudah ditakdirkan untuk kamu yang membantu. Nah, Mak Ipah sendiri waktu itu bingung. Dia ini nggak punya kemampuan apa-apa. Sebelumnya juga dia nggak pernah menangani orang yang kena santet. Apalagi Mak Ipah sendiri juga nggak merasa punya kelebihan apapun. Tapi karena suami Mak Ipah ngomong seperti itu, kemudian Mak Ipah ini masuk. Beliau ambil wudhu, beliau sholat 2 rakaat, beliau minta petunjuk. Nah, tiba-tiba setelah beliau sholat, beliau itu seperti mendengar bisikan. Jadi bisikan-bisikan ini yang membuat Mak Ipah itu
melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi apa yang dilakukan Mak Ipah waktu itu adalah berdasarkan bisikan-bisikan tersebut. Nah, setelah itu Mak Ipah ini ambil air. Air ini ada di dalam baskom. Terus si korban yang kena santet ini ditidurkan di situ. Dan kemudian Mak Ipah membacakan apapun yang waktu itu Mak Ipah bisa. Nah, karena Mak Ipah ini hanya hafal Al-Fatihah waktu itu, beliau hanya membacakan Al-Fatihah sampai 7 kali. Dan kemudian beliau ini meniup korban yang kena santet ini dari ujung rambut sampai ujung kepala. Ditiup sampai 7 kali. Nah, semua ini dilakukan Mak Ipah berdasarkan apa yang beliau dengar dari bisikan-bisikan, entah dari siapa. Setelah itu tiba-tiba orang yang kena santet ini bereaksi. Dia teriak-teriak. Dan gak lama setelah itu, beliau ini, si korban ini pengen buang air besar. Diantarkanlah oleh keluarga korban menuju ke toilet. Ternyata di sana keluarga korban ini kaget. Mereka teriak-teriak karena ternyata si korban ini mengeluarkan benda yang sangat aneh sekali. Jadi mohon maaf, kotoran yang keluar itu juga bersamaan dengan paku, serpihan kaca. Di situ juga ada potongan-potongan silet. Nah, akhirnya Mak Ipah itu melihat sendiri di sana. Beliau sendiri juga kaget. Baru pertama kalinya Mak Ipah melihat ada kejadian yang semacam ini. Nah, singkat cerita, si orang ini pun sembuh. Beberapa hari kemudian beliau beraktivitas seperti biasa. Beliau menuju ke sawah. Beliau bisa ke pasar. Nah, secara bersamaan dengan itu, berita tentang Mak Ipah ini menyebar. Jadi orang-orang akhirnya mengetahui bahwa Mak Ipah ini punya kelebihan. Jadi mulai semenjak saat itu banyak orang-orang yang berdatangan. Sebenarnya Mak Ipah sendiri juga sering mengutarakan hal ini ke suaminya, bahwa dia sendiri ini nggak ingin punya seperti ini. Dia ingin hidupnya tenang, biasa-biasa saja. Tapi karena banyak sekali orang yang minta tolong dan memang perlu dibantu. Pada zaman-zaman itu memang banyak sekali hal-hal seperti santet dan lain sebagainya. Bahkan pada waktu itu Mak Ipah ini sering kedatangan pasien-pasien dari orang-orang Tionghoa. Mereka bilang tokonya ini sering diserang dan bahkan beberapa anggota keluarganya ini sering sakit-sakitan. Disinilah akhirnya beberapa orang-orang Cina itu datang ke Mak Ipah minta tolong. Dan Mak Ipah karena memandang dari sisi manusia, dia pun membantu orang-orang ini. Karena suami Mak Ipah sendiri juga setuju dengan Mak Ipah bahwa apapun yang berhubungan dengan santet atau ilmu hitam, mereka sudah komitmen untuk membantu sampai pasien ini sembuh. Nah, nggak terasa, apa yang dilakukan Mak Ipah ini berjalan sekitar hampir 15 tahunan. Hal yang sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh Mak Ipah. Dia sendiri nggak pernah punya cita-cita ingin jadi orang pintar semacam itu. Sampai satu ketika, Mak Ipah ini malam harinya dia bilang ke suaminya, "Pak, kok aku itu semalam dengar ada orang yang jalan kaki di depan rumah. Mereka ini mondar-mandir. Kayaknya ini orang banyak." Nah, hal ini diabaikan oleh suami Mak Ipah. Suami Mak Ipah waktu itu punya pikiran, ya mungkin Mak Ipah ini mungkin hanya dengar-dengar. Mungkin dia ngelindur atau apa. Nah, keesokan harinya Mak Ipah ngomong lagi ke suaminya, "Pak, semalam itu kok aku dengar ada orang-orang ini yang mondar-mandir sambil membacakan kalimat-kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok kayak ada orang yang meninggal." Sedangkan menurut suami Mak Ipah dan semua orang di sana, hari itu nggak ada yang meninggal. Nah, ternyata di hari ketiga, Mak Ipah ini bilang ke suaminya, "Pak, antarkan aku beli kain kafan." Lah, untuk apa? Ya nggak apa-apa, kita ini sebagai manusia harus sudah siap kalau sewaktu-waktu kita dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Jangan sampai merepotkan orang lain. Seharusnya untuk urusan ini kita sudah siap. Nah, suami Mak Ipah pun menuruti. Mereka menuju ke pasar membeli kain kafan. Begitupun juga dengan suami Mak Ipah.
Di hari keempat, Mak Ipa ini mengalami situasi yang aneh lagi, dan itu diceritakan ke suaminya. Jadi di hari keempat itu, Mak Ipa ini mendengar banyak sekali suara burung yang aneh. Suara-suara burung ini seolah hinggap di atas rumahnya Mak Ipa. Nah ternyata setelah subuh hari, waktu itu suasananya masih gelap. Mak Ipa dan suami baru saja menyelesaikan sholat subuh. Mak Ipa ini bilang ke suaminya dan juga ke anak-anaknya, beliau ini pengen mandi, pengen membersihkan tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah beliau mandi, semua orang yang ada di sana ini juga kaget melihat situasi waktu itu. Karena Mak Ipa ini begitu bersihnya, begitu wanginya. Hal yang sama sekali jarang dilakukan oleh Mak Ipa. Jadi seolah-olah Mak Ipa ini mau bepergian. Jadi dari situ, anak dan cucu Mak Ipa ini tanya. Misalnya waktu itu cucu-cucunya ini nanya, "Loh Simba mau kemana? Kok wangi banget? Rambutnya kok dipakein minyak, disisir rapi. Apa Simba ini mau pergi sama kakung?" Lah Mak Ipa bilang, "Enggak, Mbak enggak kemana-mana. Mbak cuma mau pindah." Ini yang diungkapkan oleh Mak Ipa. Ternyata setelah beliau ini menyisir rambutnya, menyanggur rambutnya dengan rapi, beliau pakai baju yang paling bagus waktu itu, dan Mak Ipa ini masuk ke kamar. Nah waktu itu suami Mak Ipa ini menuju ke ladang. Semua pagi itu beraktivitas seperti biasa. Nah di sekitar jam 8 pagi, salah satu cucu Mak Ipa ini masuk. Nama beliau ini adalah Puspa. Waktu itu si Puspa ini usianya sekitar 12 atau 13 tahun. Puspa ini masuk, terus tiba-tiba dia langsung masuk ke kamarnya Mak Ipa. Begitu masuk ke kamar Mak Ipa, si Puspa ini langsung menuju ke arah Mak Ipa. Dan si Puspa ini micit tangannya Mak Ipa. Terus Mak Ipa itu buka mata, dia bilang ke Puspa ini, "Duk, panggil semua orang suruh ke sini. Semua ibumu, bapakmu, kakak-kakakmu suruh ke sini semua." Terus akhirnya Puspa ini menuju ke ladang. Sambil dari situ dia menuju ke salah satu warung kakak-kakaknya. Semuanya akhirnya pulang, dan di situ mereka semua berkumpul. Nah disinilah Mak Ipa ini bilang, "Anak-anakku kabeh, putu-putuku, terus bujuku," dia ngomong ke suaminya, "Ini aku mau ngomong. Kain kafan sudah tak siapkan. Kalau sewaktu-waktu Simbah ini dijemput, dipundhut sama Gusti Allah, kalian tidak boleh nangis. Karena ini saat yang paling indah. Inilah saat pertemuan antara hamba dengan penciptanya. Jadi kalian tidak perlu nangis." Ketika Mak Ipa ngomong seperti ini, tentu anak-anak Mak Ipa ini nggak bisa menahan rasa tangisnya. Di situ mereka semua nangis umumnya. Dan waktu itu Mak Ipa bilang, "Iki sing ngelanjutno aku meni," sambil menunjuk ke arah Puspa yang waktu itu masih umur 13 tahun. Nah Puspa ini adalah cucu dari Mak Ipa. Puspa sendiri 6 bersaudara. Dia anak terakhir. Nah setelah Mak Ipa ngomong seperti itu, akhirnya semua orang ini saling nangis satu sama lain. Nggak lama satu persatu dari mereka ini keluar dari kamar. Terus tiba-tiba sekitar jam 11 siang, ada satu orang keluarga ini yang nangis histeris karena dia melihat Mak Ipa ini sudah nggak bernafas lagi. Disitulah akhirnya semua orang masuk ke kamar Mak Ipa. Mereka semua menumpahkan air matanya. Tapi tiba-tiba suami Mak Ipa ini bilang, "Kalian ini apa nggak ingat kata-kata dari nenekmu ini? Mak Ipa kan tadi sudah bilang, kalau Mak Ipa meninggal kalian nggak boleh nangis. Sudah biasa saja." Nah, tapi namanya juga manusia. Mereka kehilangan neneknya yang tercinta. Mereka kehilangan ibunya. Akhirnya mereka semua nangis di sana. Nah, singkat cerita, Mak Ipa ini pun dimakamkan. Setelah Mak Ipa ini dimakamkan,
sudah nggak ada lagi orang pintar di daerah sana. Jadi masih banyak kasus-kasus semacam santet. Masih banyak juga toko-toko yang diserang dengan hal-hal gaib semacam itu, dengan ilmu hitam. Tapi mereka semua ini seolah kehilangan. Mereka mau menuju kemana? Ketika ada orang yang sakit, terkena santet, mereka nggak tahu mau kemana, sampai pada akhirnya banyak sekali korban yang meninggal karena santet tersebut. Nah, suatu ketika, di usia Puspa ini sekitar 15 tahun, suatu ketika keluarganya ini kebingungan mencari keberadaan Puspa. Biasanya sepulang sekolah, Puspa ini langsung menuju ke rumah. Tapi hari itu Puspa nggak juga menampakkan diri. Sampai pada akhirnya semua orang ini mencari keberadaan Puspa karena waktu itu sudah maghrib. Adzan sudah berkumandang dan suasana di sana ini sudah mulai gelap. Mereka semua mencari keberadaan Puspa. Dan ada satu orang tetangga Puspa ini yang bilang, aku tadi ini ngelihat Puspa dari sore hari sekitar jam 4, terus aku pulang lagi sebelum maghrib. Dia ada di kuburan, dia mainan sendiri. Nah, keluarganya ini sudah sedikit paham tentang perihal Puspa yang seperti itu. Memang semenjak Puspa ini kecil, dia itu sering main sendirian. Nggak seperti anak-anak kecil pada umumnya. Dia selalu menuju ke satu tempat seolah-olah dia ini bermain dengan beberapa teman-temannya. Tapi yang dilihat oleh orang-orang biasa, dia ini main sendirian. Ketika ditanya oleh keluarganya, Puspa selalu bilang, dia selalu punya teman laki-laki dan perempuan yang mereka ini baik, kata Puspa. Jadi pada waktu Puspa ini belum pulang, semua keluarga langsung mencari ke kuburan karena info terakhir Puspa ada di sana, main-main di sekitaran kuburan. Ternyata ketika mereka semua masuk ke pemakaman, ke kuburan ini, mereka melihat Puspa ini seorang diri, mainan sesuatu di tengah-tengah kuburan. Padahal waktu itu suasananya sudah gelap. Apalagi pemakaman ini tertutupi oleh pohon-pohon besar yang rindang. Jadi suasananya semakin suram. Di situ akhirnya bapaknya Puspa manggil Puspa. Puspa, ayo pulang. Tapi si Puspa ini nggak mau. Sebentar Pak, ini loh teman-temanku aja masih di sini. Teman-teman yang mana? Semua orang ini hanya melihat Puspa sendirian. Tapi Puspa mengaku di sana ini banyak sekali teman-temannya. Nah, karena melihat hal ganjil semacam ini, orang tua Puspa itu langsung narik tangan Puspa dibawa pulang. Artinya bahwa setelah meninggalnya Mak Ipa, yang dilakukan Puspa ini di luar nalar. Jadi beberapa hal itu membuat keluarganya ini aneh, dan beberapa di antara mereka menghubung-hubungkan pernyataan dari Mak Ipa. Mungkin apa yang pernah dikatakan Mak Ipa bahwa Puspa ini akan jadi penerus Mak Ipa, ini akan benar-benar terjadi. Karena apapun yang dilakukan oleh Puspa ini sangat di luar nalar. Nah, suatu ketika Puspa ini usianya 19 tahun. Dia ini pernah menuju ke satu tempat. Nah, kebetulan lokasi ini adalah lokasi yang diwingitkan oleh penduduk sekitar. Tiba-tiba si Puspa ini berada di sana sampai maghrib. Lagi-lagi keluarganya juga bingung. Mulailah mencari keberadaan Puspa. Dan ketika dicari ini 1 harian penuh, mereka nggak menemukan Puspa. Barulah keesokan harinya, ada orang yang ngasih informasi bahwa di satu tempat yang wingit ini, yang angker ini, dia melihat ada seorang perempuan. Dia duduk-duduk di sana seharian penuh. Bahkan sampai malam hari dia masih ada di sana. Nah, keluarganya yakin, ini pasti Puspa. Menujulah mereka ke sana, dan ternyata benar yang mereka lihat ini adalah Puspa. Puspa itu sendirian di sana. Dia hanya mainan air, terus-terusan seperti itu. Kadang-kadang air ini diciprat-cipratkan ke area mukanya. Kadang-kadang setelah itu dia naik turun di bebatuan, kemudian dia ini berdiam diri di sana. Tentu keluarganya ini juga heran. Kamu ini ngapain di tempat kayak gini? Kamu sudah tahu ini tempat wingit. Ayo pulang, kamu ini sudah besar Puspa. Nah, Puspa ini pun pulang. Sampai pada akhirnya, semua saudara-saudara Puspa ini sudah menikah semua. Kakak-kakaknya sudah menikah dan sudah berumah tangga. Sementara Puspa masih sibuk dengan kesibukannya sendiri.
Jadi Puspa ini mempunyai hobi. Dia suka sekali bikin kerajinan seperti bunga-bunga yang terbuat dari kertas. Jadi semua barang-barang kerajinan Puspa ini setelah dibuat hanya disimpan. Ada usulan dari kakak-kakak Puspa, sebaiknya kamu jual aja barang-barang ini, siapa tahu laku. Tapi Puspa nggak mau. Nah, tiba-tiba suatu ketika Puspa ini ngomong ke beberapa saudara-saudaranya. Waktu itu yang diajak ngobrol ini adalah ibunya Rosita, yang tidak lain adalah kakak dari Puspa yang nomor 3. Jadi Puspa ngomong ke kakaknya itu, Mbak, semalam itu aku didatengin orang. Jadi Puspa cerita ke kakaknya itu bahwa malam hari tiba-tiba Puspa ini kebangun, yang dia lihat itu seperti nyata. Ada sosok seperti orang-orang kerajaan, badannya tinggi tegap. Jadi badannya itu gempal. Dan bajunya itu khas seperti baju kerajaan. Di luar, Puspa melihat banyak sekali beberapa prajurit-prajurit yang sudah menunggu. Tapi yang masuk hanyalah satu orang ini. Beliau masuk tanpa memperkenalkan dirinya siapa. Dia hanya bilang, "Sesuk isuk nek ono wong doleki malinge, kok malinge wis tak cancang nang kuburan, golek ono nang kuno." Nah, waktu itu Puspa nggak tahu ini maksudnya apa. Di sekitar jam 2 dini hari, tiba-tiba dia kedatangan orang yang semacam ini, dan di luar sudah ada banyak prajurit seperti prajurit kerajaan, dan apa yang diomongkan oleh orang tersebut, dia bilang kalau ada yang cari maling, malingnya sudah aku ikat di kuburan, kamu cari di sana. Nah, Puspa sendiri nggak tahu. Jadi pagi itu, waktu dia cerita ke kakaknya ini juga nggak nyambung. Kamu ini mungkin mimpi, Puspa. Enggak, Mbak. Aku ini lihat benar-benar nyata. Dia masuk ke sini, masuk ke rumah. Nah, nggak lama setelah itu, sekitar jam 6 pagi, orang-orang desa ini ribut semua. Ternyata barulah mereka tahu ada orang yang kehilangan 2 ekor sapinya. Sapinya ini dicuri. Terus tiba-tiba Puspa datang ke keramaian itu, dia bilang, itu malingnya sudah ada di kuburan, sudah terikat. Nah, tentu kakak-kakaknya Puspa ini langsung nutup mulutnya Puspa. Puspa, kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Kamu tahu malingnya dari mana? Ya, ada di sana kok, ada di sana. Si Puspa ini ngomong dengan keyakinannya. Nah, setelah itu warga bilang, ya apa salahnya kita lihat, ayo kita lihat aja. Mereka bareng-bareng menuju ke kuburan. Ternyata di tengah-tengah makam itu ada tanah lapang dan ada sumur di sana. Di situ mereka melihat ada 2 orang yang sudah dalam keadaan terikat. Diikat di sebuah pohon. Nah, nggak jauh dari sumur itu ada 2 ekor sapi. Warga ini langsung teriak-teriak, lah ini sapiku, ini sapiku. Sedangkan yang lain ini sibuk ngurusi pencurinya. Pencurinya ini langsung dibawa dan mereka ini mengakui bahwa mereka lah yang mencuri 2 ekor sapi tersebut. Nah, singkat ceritanya, beberapa hari setelah itu ada orang yang langsung menanyakan hal ini ke 2 orang pencuri ini. Ini kamu ini siapa yang ngikat? Nah, 2 orang pencuri ini masih ketakutan. Jadi ceritanya waktu itu dia setelah ambil sapi, rencananya dia mau bawa langsung ke penjual sapi. Ada yang sudah langsung menerima hasil sapi-sapi curian ini. Tapi di perjalanan itu, dia tiba-tiba ngelihat ada beberapa orang seperti pasukan kerajaan. Mereka berdua ini juga heran, pencuri-pencuri ini. Duh, ini orang-orang dari mana kok dandanannya seperti ini? Nah, nggak lama setelah itu dia tetap jalan lewat. Tapi karena para pasukan kerajaan ini berdiri di tengah jalan, mereka akhirnya nggak bisa lewat. Dan terpaksa 2 orang pencuri ini turun ke sebuah ladang, melewati persawahan. Dan ketika mereka ke sana, mereka naik lagi ke jalan, mereka dihadang lagi oleh para prajurit ini. Nggak lama setelah itu ada 1 orang tinggi tegap, badannya kekar. Dia mendatangi 2 orang pencuri ini. Ayo melu aku. Loh, sampean ini siapa? Kamu ini siapa? Kalian siapa? Saya nggak punya urusan apa-apa. Wes, ayo melu aku. Akhirnya si 2 orang pencuri ini dipegang tangannya. Dia sendiri waktu itu mengaku mereka ini nggak bisa gerak sama sekali.
Jadi seolah-olah yang memegangi mereka ini seperti puluhan orang. Pada akhirnya dari situ, karena mereka ini pencuri-pencuri ini nggak bisa bergerak, terakhir kalinya dia ingat ada yang mengarahkan pukulan ke arah wajahnya. Disitulah dia langsung matanya ini seperti hitam dan nggak ngeliat apapun, dan di situ dia nggak sadarkan diri. Nah, bangun-bangun dia kaget. Mereka berdua ini kaget, pencuri-pencuri ini, karena mereka berdua sudah ada di tengah-tengah kuburan. Nah, inilah yang terjadi. Nah, hal ini akhirnya membuat warga kampung ini bingung. Dari situ ada yang melaporkan, ini tadi yang bilang pencurinya sudah diikat di kuburan ini siapa? Anu Pak, Mbak Puspa. Loh, Mbak Puspa tahu dari mana? Semua orang berbondong-bondong tanya ke Puspa. Mbak Puspa ini tahu dari mana kok pencuri-pencuri ini diikat di kuburan? Ya, saya ada yang ngasih tahu, ada yang datang ke sini. Yang diungkapkan Puspa seperti itu. Beberapa waktu kemudian, setelah Puspa melakukan hal ini, ada beberapa orang yang diarahkan ke Puspa. Jadi ada orang yang datang, mereka mengaku kalau mereka ini kena santet. Karena Mak Ipa ini sudah lama meninggal. Jadi warga itu mengarahkan kepada Puspa. Entah kenapa mereka ini yakin bahwa Puspa ini adalah penerusnya Mak Ipa. Padahal berita tentang ini belum keluar ke masyarakat. Berita tentang Mak Ipa yang menurunkan warisannya kepada Puspa itu belum menyebar kemanapun, hanya di lingkungan keluarga. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang mengarahkan korban santet ini menuju ke rumah Puspa. Nah, Puspa sendiri awalnya juga bingung, dia harus melakukan apa. Ketika ada korban santet ini, dia bilang, keluarganya ini bilang bahwa ini istri saya ini sudah kena santet, dia nggak bisa jalan sama sekali. Katanya, setiap malam perutnya itu selalu sakit, seperti ditusuk jarum, banyak sekali paku-paku yang nempel di perutnya. Katanya seperti itu. Makanya kami ini pihak keluarga yakin kalau dia ini kena santet. Nah, bapaknya Puspa ini tanya, loh, aktivitasnya ibu ini sehari-hari apa? Istri saya ini pedagang Pak di pasar, banyak sekali yang nggak suka. Karena toko istri saya ini paling ramai dibandingkan lapak-lapak yang lain. Nah, kami ini yakin istri saya ini kena santet. Terus mereka minta tolong ke Puspa, Puspa sendiri bingung mau melakukan apa. Jadi akhirnya orang ini pun disuruh pulang, karena Puspa nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ternyata malam harinya, Puspa ini bertemu lagi dengan sosok laki-laki yang berbusana seperti kerajaan itu. Disinilah beliau bilang bahwa namaku Ki Sabdo. Selama ini aku sudah kenal sama nenekmu, namanya Mak Ipa. Jadi mulai sekarang, aku yang bantu kamu. Apapun yang kamu ingin ketahui, aku kasih tahu. Terus gak lama setelah itu Puspa ini bilang, enggak, aku enggak mau. Aku sudah lama berteman dengan orang-orang seperti kamu, aku enggak mau. Nah, Puspa ini dia merasa, dia sudah sadar ketika dia sudah beranjak dewasa. Dia memikirkan di masa kecilnya. Di masa kecil dia mempunyai banyak teman. Ternyata baru dia sadari ketika dia dewasa bahwa teman-temannya ini adalah teman-teman gaib. Nah, ketika ada sosok yang mendatangi Puspa yang mengaku namanya Ki Sabdo ini, Puspa yakin bahwa ini adalah sosok gaib. Jadi dari situ Puspa nggak mau berteman dengan Ki Sabdo ini. Setelah itu Ki Sabdo ini keluar. Nah, dalam tidurnya itu, Puspa ini didatengin lagi oleh Ki Sabdo. Yang dirasakan oleh Puspa waktu itu, dia benar-benar merasakan hal ini seperti nyata. Ki Sabdo membangunkan Puspa, kamu bangun. Kamu ambil 3 lembar daun di belakang itu. Kamu rendam. Setelah kamu rendam, kamu tumbuk sampai halus. Setelah itu kamu bacakan Al-Fatihah 7 kali. Persis apa yang pernah dilakukan oleh nenekmu dulu, Mak Ipa. Setelah itu kamu balurkan daun yang sudah dilembutkan ini ke perutnya pasien. Dan jangan lupa kamu terus membacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Nah, ini yang disampaikan oleh sosok yang bernama Ki Sabdo. Ketika Puspa ini bangun, keesokan harinya itu dia nggak menceritakan hal ini kepada siapapun. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, pasien yang beberapa waktu lalu ini datang ke rumah Puspa, ini datang lagi. Suaminya bilang,
sakit istri saya ini semakin parah. Saya minta tolong Mbak Puspa. Kata orang-orang Mbak Puspa ini ngerti, orang pintar. Saya minta tolong. Nah, Puspa sendiri juga bingung. Tapi tiba-tiba dia ingat perkataan dari Ki Sabdo. Dia disuruh ngambil 3 lembar daun. Akhirnya Puspa menuju ke belakang. Karena di belakang rumahnya ini banyak sekali pohon-pohon di sana. Dia bingung ini daun apa yang harus diambil. Dan di situ Puspa melihat ada daun jambu kluthuk. Tiba-tiba dia menuju ke sana, dia ambillah 3 lembar daun jambu biji ini. Diambil dan direndam di dalam air. Setelah itu 3 lembar daun ini ditumbuk sampai lembut. Dibawalah keluar dan kemudian Puspa ini membacakan 7 kali Al-Fatihah. Dan setelah itu daun yang sudah ditumbuk ini dibalurkan ke perut pasien. Sekali lagi di situ Puspa membacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Dan yang dilakukan selanjutnya oleh Puspa, dia meniup ujung rambut pasien sampai ujung kakinya. Hal ini dilakukan Puspa karena Puspa ini sering melihat Mak Ipa melakukan hal semacam itu. Sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 7 kali berturut-turut. Nah, setelah itu pasien ini mengerang kesakitan. Terus tiba-tiba si pasien ini teriak, Pak nang jeding. Si ibu-ibu yang kena santet ini ngomong seperti itu. Dia minta diantar ke toilet. Ternyata sebelum diantar ke toilet, mohon maaf, ini pasien ini mengeluarkan kotoran. Mohon maaf bahwa kotorannya ini sudah lembek dan seperti orang mencret. Di situ banyak sekali ditemukan benda-benda tajam seperti paku-pakuan, serpihan kaca, dan lain sebagainya. Waktu itu semua orang yang ada di sana ini teriak-teriak, termasuk Puspa. Puspa ini antara jijik, antara dia takut ngelihat hal semacam itu, dia juga teriak-teriak. Dia akhirnya keluar. Dia nggak bisa ngelihat hal yang semacam itu. Singkat cerita, 1 jam setelah itu, Puspa dipanggil oleh kakak-kakaknya. Puspa, sudah dibersihkan, kamu masuk dulu. Puspa pun masuk. Setelah Puspa ini masuk, dia melihat pasien ini atau ibu-ibu yang kena serangan santet ini, badannya ini cuma lemes, dia nggak lagi mengerang kesakitan. Setelah itu pasien dipulangkan. Beberapa hari kemudian, si ibu-ibu yang pernah kena santet ini datang berjalan normal bersama suaminya. Di situ mereka bawa beberapa kilogram beras, bawa hasil kebun, bawa apapun yang mereka punya, dibawa ke rumah Puspa sebagai tanda ucapan terima kasih. Di situ beliau bilang, saya terima kasih Mbak Puspa, saya sudah nggak sakit lagi. Semoga saya nggak pernah mengalami hal semacam ini lagi. Nah, waktu itu Puspa cuma bilang, saya ini nggak bisa apa-apa. Saya juga nggak punya keinginan menjadi seperti ini. Jadi bukan saya yang menolong. Sudahlah Mbak Puspa ini diterima. Nah, semenjak saat itulah, nama Puspa ini dikenal oleh orang-orang. Jadi semua pasien-pasien yang dulunya pernah datang ke rumah Mak Ipa, sekarang ini datang lagi ke sana untuk menemui Mbak Puspa ini. Dari situ orang-orang memanggil Puspa dengan panggilan Nyi Puspa. Ada juga yang memanggil Puspa dengan panggilan Yu Puspa. Apapun itulah, yang jelas Puspa ini dikenal sebagai orang pintar. Singkat cerita, Nyi Puspa ini usianya sekitar 30 tahun. Kakak-kakaknya ini gelisah semua. Karena di usia yang seperti itu, Puspa belum juga menikah. Ketika Puspa sering ditanya oleh kakak-kakaknya, kenapa kok kamu ini belum juga menikah di usia yang seperti ini? Puspa bilang, aku nggak mau Mbak, aku pengen kayak gini aja, aku sudah merasa tenang, merasa nyaman. Nah, mereka itu mengadakan rapat kecil. Mereka membicarakan ini Puspa harus segera menikah. Kasihan dia kalau seperti ini terus. Nah, kakak pertama Puspa ini bilang, Puspa itu, aku yakin dia ini sudah diperistri oleh sosok gaib. Dia ini pasti sudah bersuamikan sosok jin. Nah, tentu semua saudara-saudaranya ini nggak percaya. Ada juga yang nggak terima. Sampean itu kalau ngomong yang benar. Ini adik sampean sendiri kok sampean tuduh dia sudah menikah dengan jin. Nggak, aku yakin Puspa ini sudah menikah dengan bangsa jin. Kenapa mereka berpikiran seperti itu? Karena semenjak Puspa itu bisa mengobati orang,
Dia punya kamar khusus, yang kamar ini tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Nah, disinilah Puspa lebih banyak menghabiskan waktunya. Dia lebih sering bermeditasi di sana. Dia lebih sering berdiam diri di sana. Jadi dari situlah kakak Puspa yang pertama ini yakin bahwa di sanalah tempat Puspa ini bertemu dengan suaminya yang tidak lain adalah sosok jin itu. Pada suatu malam, Yu Puspa ini nggak ada di kamarnya. Mereka hanya berpikiran mungkin Puspa menuju ke satu tempat untuk bersemedi. Karena biasanya memang dia seperti itu. 2 hari setelah itu Puspa belum juga pulang. Mereka masih nggak khawatir. Biasanya memang seperti itu. 3 hari setelah itu Puspa belum juga pulang. Dari sinilah saudara-saudara mereka ini sudah mulai gelisah. Jadi di hari keempat itu mereka nggak menemukan Puspa. Di hari kelima mereka mencari Puspa lagi. Sampai ke saudara-saudara yang jauh. Mereka bilang Puspa nggak berada di sana. Jadi pada akhirnya sekitar 10 harian hal ini mulai menjadi sebuah masalah. Keluarga Puspa akhirnya melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Mulailah dilakukan pencarian saat itu juga. Singkat cerita, pencarian ini sudah dilakukan dan Puspa belum juga ditemukan. Berminggu-minggu setelah itu sampai berbulan-bulan, pada akhirnya keluarga ini mengikhlaskan. Saudara-saudara Puspa ini mengikhlaskan kepergian Puspa. Nah, tiba-tiba 3 tahun setelah Puspa ini dinyatakan hilang, Puspa ini tiba-tiba jalan sendirian. Satu orang warga yang pertama kali melihat kehadiran Puspa ini kaget. Dia langsung mendatangi Puspa, dia tanya, "Loh, kamu ini kan Puspa, kamu dari mana? Kamu dari mana?" Semua orang histeris, semua orang berbondong-bondong menuju ke sana. Langsung berita ini menjadi heboh. Mereka bilang, Puspa pulang, Puspa pulang, Puspa hidup lagi. Ada yang bilang seperti itu. Karena mereka ini heran, 3 tahun lebih Puspa ini nggak berhasil ditemukan. Orang-orang sudah menyatakan Puspa ini meninggal. Tiba-tiba Puspa pulang dengan keadaan sehat walafiat, dengan pakai baju yang masih sama seperti dia pergi dari rumah. Akhirnya dari situ saudara-saudara kandung Puspa ini datang. Diajaklah Puspa menuju ke rumah. Tentu yang ditanya oleh mereka pertama kali, "Kamu ini dari mana, Puspa?" Puspa ini diajak ke sebuah tempat. Ada sebuah lokasi besar sekali. Di situ dia melihat banyak orang-orang yang beraktivitas. Dan di sana Puspa menikah dengan Ki Sabdo. Dia duduk di sebuah pelaminan, banyak tamu yang datang. Tapi umumnya Puspa sendiri nggak kenal orang-orang ini. Yang jelas sejak saat itu, Puspa sudah resmi menjadi istri dari Ki Sabdo, seorang punggawa dari kerajaan jin. Nah, di situ Puspa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, dari sinilah Puspa diajak tinggal di sebuah kerajaan. Yang dia lakukan, dia pergi jalan-jalan, dia makan buah-buahan yang enak, dia makan makanan enak. Yang dilihat itu adalah suasananya seperti suasana di sebuah pedesaan. Orang-orangnya ini tampilannya juga seperti manusia pada umumnya. Nah, disinilah Puspa merasa dia tinggal di sana itu sekitar beberapa hari. Setelah itu, dia bilang ke Ki Sabdo, "Ki, kayaknya aku kangen rumah, aku pengen pulang, aku pengen ketemu keluargaku." Dari sini Ki Sabdo mengizinkan. Ki Sabdo bilang, "Gak apa-apa kamu pulang. Toh sewaktu-waktu aku bisa mengunjungi kamu." Puspa itu baru tahu bahwa dia sudah menghilang dari rumah lebih dari 3 tahun. Puspa sendiri nggak percaya. Karena dia yakin, dia percaya, dia hanya keluar rumah, dia menuju ke kerajaan Ki Sabdo itu hanya sekitar beberapa hari. Jadi singkat cerita, setelah Puspa ini kembali ke rumah, pasien-pasien ini banyak sekali yang berdatangan ke sana. Umumnya mereka ini adalah pasien-pasien yang berobat. Ada yang sakit biasa, ada juga yang sakit kena santet. Sampai Yu Puspa ini berusia 55 tahun, tepat di tahun 2010. Nyi Puspa ini bilang ke salah satu orang kakaknya, yang tidak lain adalah ibu dari Rosita ini. Nyi Puspa bilang, "Mbak, itu kain kafan sudah tak siapkan. Kalau sewaktu-waktu aku meninggal, aku sudah siap semua. Terus biaya untuk pemakamanku ini sudah tak siapkan. Jadi aku nggak mau ngerepoti orang-orang, nggak mau ngerepoti mbak-mbakku, mas-masku." Nah, waktu itu kakaknya Puspa ini sempat kaget. Ini kok sama persis seperti yang
diungkapkan oleh Mak Ipa waktu itu sebelum dia meninggal. Nah, beberapa hari setelah itu semua beraktivitas seperti biasa, termasuk Puspa ini. Dia beraktivitas seperti biasa. Esok harinya Puspa ini manggil mbaknya lagi. Dia bilang, "Mbak, semalam itu ada kereta kencana yang datang ke sini. Kayaknya mereka ini mau jemput aku. Aku pamit yo, Mbak." Nah, disinilah akhirnya mbaknya Puspa ini nangis sesenggukan. Dipanggillah semua saudara-saudara kumpul di sana. Dan akhirnya semua setelah mendengar cerita dari Puspa, mereka semua nangis. Jadi seolah-olah mereka ini sudah tahu bahwa nggak akan lama lagi Puspa ini akan pergi. Ternyata benar, keesokan harinya Puspa ini meninggal. Nyi Puspa meninggal di usianya yang ke-55 tahun. Jadi sampai di usianya yang di 55 tahun dan Nyi Puspa ini meninggal, Nyi Puspa ini belum menikah. Setelah meninggalnya Nyi Puspa, di keluarga ini sudah tidak ada lagi penerus. Tidak ada lagi orang pintar di keluarga ini. Mereka hidup seperti biasa. Mereka pergi ke pasar, mereka berladang. Termasuk Rosita sendiri. Rosita yang mengirimkan cerita ini, dia nggak punya kemampuan apapun. Bahkan sedikit pun dia nggak punya. Jadi selama Rosita ini mengenal Yu Puspa ini adalah orang yang sangat baik. Setiap kali Rosita menuju ke desanya di Indramayu, dia ketemu dengan Yu Puspa itu selalu ngasih uang untuk Rosita. Tapi Yu Puspa selalu bilang, "Dok, ini buat beli buku ya, buat sekolahmu. Kamu sekolah yang rajin, yang pinter. Jangan kayak bule yang cuma jadi seperti ini." Inilah pesan yang selalu diingat oleh Rosita dari almarhumah Yu Puspa. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Rosita kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan lebih-lebih semoga kisah dari Yu Puspa dan juga Mak Ipa ini bisa menambah keimanan kita. Dan lebih-lebih bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.